Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Nah, terima kasih ya. Sebelum kita melanjutkan kitab pembelajaran kita, dan alangkah baiknya kita untuk berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, seperti biasa ketua kelas silahkan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan atas doa yang selalu kita panjatkan tadi sebagai pengawal pembelajaran kita pada pagi hari ini, Allah memberikan kelancaran dan khususnya untuk kalian ya, ananda semua bisa menerima pelajaran untuk hari ini dengan baik dan maksimal. Karena apa? Pelajaran hari ini itu adalah pelajaran baru di sekolah kita ya, dan pelajaran baru di kurikulum sekarang ini ya, namanya adalah coding atau KA atau kecerdasan artifisial. Oleh karena itu nanti di saat Abi akan menjelaskan daripada pelajaran yang baru ini, tolong dengarkan baik-baik, perhatikan. Apalagi kita sudah ada alat bantu yaitu berupa layar lebar di depan ya, perhatikan baik-baik dalam kalian. Setiap penjelasan-penjelasan ini nanti Abi sampaikan kepada kalian. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu Abi akan mengabsensi kalian karena mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti seperti biasa yang Abi sebutkan namanya, bilang hadir. Kalau yang tidak hadir, nanti sebutkan alasannya apa dia, sakitkah, izinkah, ataupun alpa atau tidak ada keterangan ya, seperti biasa ya. Nanti yang Abi panggil namanya langsung menyebutkan atau bilang hadir. Abdul Aziz Rapi'i, Ade Jaya Putra Simanjuntak, Al-Hafiz Kesuma, Alisa Putri Denadin, Alia Hanan Safira, Amanda Putri Yamagunawan, Anisatul Ikrima, Aufa Maidafina, Azmi Maulana, Bagas Dwi Prastio, Kristan Nathanael Sitoros, Delia Najwa Hairani, Dio Andan, Zazailana, Fania Setia Hasanah, Kurniawan Nurdan, Lutfi Tria Arga, Melan Anissa Putri, Nikola Fauzi Ramadan,
Nurmalika Septia Andini, Raka Rahmadani, Rafil Mulyanda, Adriyaki, Rin Eli Rahmawati, Sasmita Eka Faraswati, Febriani Dwi Saputri, Zaki Alfayu. Oke, terima kasih. Dari 27 siswa, 1 orang dengan keterangan sakit, yaitu Ananda Aufa Maidavina. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian Ananda Maidavina atau Aufa Maidavina tersebut dapat diberikan kesembuhan segera dan bisa masuk lagi ke sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya atau setiap harinya, dan agar cepat sembuh pastinya ya sakitnya. Kita doakan sama-sama, karena yang namanya teman ya, kita boleh juga mendoakan ya agar cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sebelum ke pembelajaran selanjutnya ini kalian sudah duduk berkelompok seperti ini ya. Kalian alhamdulillah semalam Abi sudah membilang di grup kelas kalian ya, kelompok kalian masing-masing ada 5 kelompok ya, di mana 5 kelompok tersebut sudah Abi bagi lewat grup WA kelas kita, dan alhamdulillah sekarang kalian sudah duduk di masing-masing kelompok kalian, di mana yang pertama adalah kelompok 1 yang diketuai oleh siapa? Bagas Dwi Prastio. Kelompok 2 diketuai oleh siapa? Anisatul Ikrimah. Terima kasih. Terus kelompok 3 diketuai oleh siapa? Nathanael ya. Syukur. Yang kelompok 4 diketuai oleh siapa? Eka Faraswati. Kelompok 5 siapa namanya? Abdul Aziz Rafi'i. Alhamdulillah. Jadi masing-masing ketua kelompok tadi atau yang menggawangi tadi, usahakan nanti di saat ada presensi kalian di masing-masing kelompok, usahakan kita ada ada aktifnya kalian nanti ya, itu nanti akan dibagi tugasnya masing-masing per kelompok kalian tadi. Terus sebelum kita juga pembelajaran, tadi Abi periksa masing-masing kelompoknya. Kita ini labor tik ini adalah labor yang kita gunakan setiap ada pembelajaran ya, pembelajaran coding, pembelajaran tik, yang pastinya kebersihannya tetap harus dijaga ya. Lihat masing-masing di bawahnya ada nggak kertas atau sampah. Perhatikan tempat duduk kalian, luruskan, jangan membelakangi Abi. Luruskan ya, menghadapnya ke semua. Ya, jadi tidak boleh belakang. Ya, terus kalau kalian sudah masih sudah ya sudah gagah, kebetulan kita ini pakai dasi ya. Jadi mudah-mudahan kita periksa kebersihan kelas kalian ya, labor kita, kemudian ini apa? Agar kita fokus dan tenang dalam menerima pembelajaran. Oke, selanjutnya sebagai untuk kita ada rasa patuh kepada negara kita, kita terbiasa akan kita menyanyikan lagu wajib ya. Akan tonton dan nanti akan menyanyikan lagu Indonesia. Dan semua berdiri dan sama nyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri,
Indonesia kebangsaan bangsa tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, di tanahku hidup negeriku, bangsaku rakyatku semua. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Alhamdulillah, sebagai rasa kita peduli kepada bangsa kita tadi telah rasa patriotisme kita kepada negara, kita telah menggunakan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Itu bahwa cinta dengan tanah air Indonesia, kita cinta dengan Indonesia. Oke, selanjutnya. Kita sudah di awal tadi sudah ada bilang bahwasanya kita akan belajar pelajaran baru kurikulum ini, yaitu apa? Coding atau KA, kecerdasan dan kecerdasan artifisial. Dapat dilihat di layar. Ya. Jadi kegiatan yang kita pada hari ini ya adalah atau coding dan kecerdasan artifisial, di mana kita belajar lebih jauh tentang coding. Nah, Abid lanjut. Kali ini adalah teknologi. Memang jauh kita semakin maju. Teknologi sudah banyak, ya, sudah banyak pada kita, khususnya manusia. Ya, bisa menjawab contoh teknologi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, silakan Bagas dari kelompok 1. Itu komputer, HP, dan robot. HP dan robot. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi teknologi yang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu contohnya adalah komputer, HP atau handphone, ya, yang mungkin handphone ini menjadi salah satu apa namanya itu kebutuhan, ya, kebutuhan semua manusia, dari mulai anak-anak sampai orang tua sudah semuanya megang namanya handphone atau HP. Terus robot tadi sudah salah satu yang menggantikan si manusia agama sekarang. Ya, seperti kalau di rumah makan itu di modern ada pelayannya itu, ya, pelayan yang sering menyajikan melayani pelanggan, ya, itu adalah robot. Kalau di Jepang itu sudah seperti itu. Ya, jadi tenaga manusia itu sudah banyak namanya itu digantikan manusia
manusia. Terus selain teknologi tersebut, ya, selain teknologi tersebut ada beberapa fungsi yang lain, ya. Contohnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada beberapa contoh ataupun proses kita menggunakan atau memproses kehidupan dalam kita sehari-hari. Kayak contoh misalkan kalian dalam ingin sesuatu, ya, dalam kalian mau membuat sesuatu pasti adanya proses, ya. Artinya kita berpikir bagaimana kita untuk mengaktifkan atau supaya kita ya. Saya seperti contoh misalkan kan ingin membuat kopi, apakah akan langsung tidak? Itulah namanya kecerdasan artifisial yang akan kita bahas pada pagi ini. Kayak contoh misalkan contohnya yaitu tentang fungsi teknologi tadi. Sebab selain tadi ada komputer, ada HP, ada robot, yang pastinya teknologi tersebut memiliki fungsinya, ya. Dari kelompok 2, bermudah daripada pekerjaan manusia, mempermudah. Kalian coba, kalian kalau dulu zaman belum ada komputer, mengetik menggunakan manual, yaitu kan cantukan bagus-baik, terus ya. Sekarang kalau kita mau menelepon saudara kita ada di jauh, menggunakan wartel, harus pergi ke kota, ya. Kan isinya kita sembari tidur, sembari makan, kita sudah tinggal tekan yang di itu, saudara kita langsung halo. Tidak usah kalian pergi jauh lagi. Itulah yang disebut dengan yang namanya teknologi mempermudah daripada pekerjaan manusia. Selanjutnya kita mempermudah pekerjaan manusia. Ada juga sebagai yang menjelaskan contohnya yang detail. Silakan. Ya, Daniel. Proses mengajar luar kita sehari-hari, awal mulai tidur, itu contoh tidurnya. Ya. Contohnya mengatur jadwal. Ya, kita kalau diatur jadwal kita bisa karena saking seringnya memegang HP, ya kan? Terus lupa dengan tidur yang kali jam 8, ini jam 2 baru tidur. Kalian dalam aturannya itu harus diefisienkan. Jadi jangan sampai kalian itu harusnya waktunya tidur, akhirnya apa? Yang tadinya kalian harus tidur sekolah, pagi sudah kita belajar jam 8, ya, jam 9, ya, jam 9 minim bukalah sebentar TV sampai jam 10 setengah 9 itu
Kenapa kita membaca ini? Butuhkan istirahat kurang lebih 8 jam ya. Tentang masalah teknologi. Terus akan kita ada materi divisi di kelas 2 ya. Ini di mana peran di layar itu tujuan pelajaran kita. Konsep berpikir rasional itu lebih akan jalan. Kedua, peserta dapat mengidentifikasi langkah dengan pendidikan. Nah itu, jadi itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, membahas masalah KKA atau coding kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional. Jadi materi kita adalah judulnya dengan topik berpikir komputasional. Ini materi kita. Tadi pun di awal dijelaskan sedikit apa sih itu namanya teknologi kehidupan kita sehari-hari ya. Kita itu perlu yang namanya teknologi ini sebagai satu pembantu pekerjaan kita manusia. Oke, lanjut. Terus setelah kita membahas tujuan pelajaran ya, selanjutnya tentang pengantar itu apa itu berpikir komputasional, terus apa cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logika sistematis dan dapat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini layarnya kurang pas ke sini ya, tapi masih bisa dibaca ya. Jadi berpikir komputasional ini adalah berpikir kita cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan kita ya, dengan jalan tetap adanya aturan-aturan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, itu yang namanya berpikir komputasional. Ya, jadi gimana caranya kita menyelesaikan sebuah masalah. Contoh, misalkan kan contohnya apa, masalah apa di sekitar kita? Ada yang menjawab, mungkin kelompok 5. Contohnya masalah yang di rumah. Contohnya kalau tes kita ingin memasak air ya, dalam sedang mendidih sampai mendidih. Artinya kita kalau ingin meminta air panas ya, ini ada prosesnya. Mungkin lebih detail lagi. Iya, bisa. Ya. Seperti pertama menyiapkan alat, kedua merebus air, ketiga memasak mie, keempat tunggu hingga matang, kelima campur bumbu mie, dan siap dimakan. Nah, itu lebih detailnya seperti itu. Di mana urutan mungkin Nathan itu buatkan saya mie. Begitu Nathan mengucapkan seperti itu, apakah mie itu akan langsung dihidangkan?
Pastinya adanya proses. Itulah yang namanya kita berpikir komputasional. Ya. Bagaimana caranya membuat sesuatu itu dari mulai awal sampai jadi. Tersebut siap di itu kita eksekusi seperti itu. Ya. Ini namanya berpikir komputasional. Lanjut. Nah, di mana berpikir komputasional ini, ya, di sini ada 4 pilar atau 4 berpikir atau 4 pikiran yang perlu kita siapkan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, dekomposisi. Ya, dekomposisi ini kalau bahasa kitanya adalah pemecahan masalah. Yang pastinya kalau ada masalah itu kita harus bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut. Tidak yang namanya sebuah masalah, sebuah kasus itu langsung ada jawabannya. Contohnya kalian di saat belajar matematika, ya, ibu guru matematika atau pak guru matematika menjelaskan tentang konsep menentukan sebuah pemecahan masalah dengan rumus ini misalkan. Itu kan ibu menjelaskan dari mulai apa soalnya, apa masalahnya, ya kan? Setelah itu bagaimana cara kita mengerjakannya. Ya, pertanyaannya apa? Terus itu kita dari mulai rumusnya yang digunakan seperti itu, langsung ada jawabannya. Itu disebut dengan bahan masalah. Terus atau pattern recognition atau recognition. Nah, bahasanya itu lah. Nah, bahasa Inggris dalam pokoknya, ya, gunakan itu yang banyak kita pembelajaran ini dalam pemecahan masalah ini kan harus ada polanya nih, ya ada strategi seperti itu, ya. Terus abstrak itu yang pastinya sudah sudah didukung oleh kalian. Nisa telah menjawab bahwa contoh yang detail bagaimana sahabat saja membuat dulu, iya kan? Ya, setelah kita ambil kita kan ambil airnya, kita rebus dulu airnya. Setelah airnya kita rebus, kita ambil, maksudnya kita rebus, menyalakan kompornya, ya, di kompor. Terus setelah airnya mendidih, masukkan itu mie-nya, masukkan. Kalau sudah semuanya matang, ya, siap mangkok. Ya, cukup bumbunya dalam mie, kan, aduk-aduk sebentar. Apalagi kalau Ozi itu menambahkan topping macam nih, persis ada sayuran, upin ipin. Apa itu upin ipin? Apa ciri khasnya? Ayam goreng atau apa? Kan itu. Di situ. Itu toppingnya banyak-banyak di situ. Otomatis kita harus menyiapkan. Begitu toppingnya sudah tersedia di situ, siap dihidangkan. Ya, contoh yang lain, mencuci baju, kan langsung bersih? Kan tidak. Siapkan, madam mengumpulkan dulu baju yang kotor.
Terus masukkan ke dalam mesin cuci. Terus isi air, kasih sabun. Terus diputar mesin cucinya atau power tombolnya diputar, menggilinglah si mesin cuci berulang kali atau satu kali atau dua kali. Habis itu keluarkan air cucian sabun tadi keluar, tambah air bersih, bilas lagi. Setelah dibilas sekian menit baru dikeringkan ke pengering, terus keringkan, baru setelah dikeringkan baru dijemur, digantung menggunakan gantungan baju, terus disusun dengan rapi tersebut. Setelah diangkat supaya lebih rapi lagi, digosok, dilipat, masukkan ke dalam lemari. Itulah yang proses atau berpikir komputasional tadi. Ya, paham ya? Nah, ini insya Allah paham. Selanjutnya, tadi kita tentang pilar berpikir komputasional. Yang pertama pemecahan masalah. Yang kedua pattern recognition atau pengenalan abstraksi, algoritma atau langkah. Selanjutnya contoh dalam kehidupan tadi sehari-hari tadi, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali contoh yang perlu kita terapkan. Ya. Yang pertama di situ ada menyusun jadwal belajar. Ya, itu algoritma dengan menggunakan algoritma sederhana. Ya, disusun jadwalnya. Misalkan kalian dari mulai bangun, ya. Kalian bangun pagi jam 6 misalnya. Jam 6 jam 00 bangun, langsung sholat. Ya, habis sholat membersihkan tempat tidur. Habis tempat tidur membantu untuk besar minimal mandi, ya, baju, terus sarapan. Habis sarapan ada orang tua berangkat, nah, ya, sampai jam dari mulai jam 3 sampai jam 1 dulu kembali makan, sholat, istirahat, ya kan, bermain sebentar sampai sore, menjelang maghrib pulang, mandi, sholat, terus makan, habis makan belajar, ya, tidur, kembali lagi ke itu. Itu contoh jadwal, menyusun jadwal belajar. Jadi disusun dengan rapi, ya, agar dalam kita mengatur jadwal tersebut agar tersusun dengan rapi, agar mudah kita bisa mengingatnya, ya, agar kita dapat mengingatnya. Jadi hari ini jadwal saya jam ini sudah kan jamnya, nah, saya kan, ya, memang kita bermain, kita perlu kita main, ya. Kalau kalian seorang anak-anak yang menginjak remaja, ya, perlu juga kita bermain. Harus fokus terus di rumah. Kalau kita fokus di rumah, mengenal lingkungan kita, itu nanti
ungkapan pergaulan. Oke, ya. Ya, paham ya? Terus yang kedua, membuat resep masakan. Ya, ini juga harus sesuai dengan langkahnya. Kan kalian mau membuat nasi goreng aja. Ya. Membuat nasi goreng itu kan harus ada langkah-langkahnya kan? Apakah menggunakan panci atau menggunakan kuah? Nah, kalau tidak tahu menggunakan kan nggak selesai, ya kan? Jadi harus disesuaikan dengan langkah yang dikerjakan. Kalau nasi goreng, nasinya siapkan, bumbunya siapkan, kualinya nyalakan kompornya. Tapi sebelum kompornya kan, apakah bumbunya ya kan? Bagaimana? Apa hanya menghaluskan bumbunya? Apakah di atas? Yang pertama adalah menyiapkan alat itu. Terus haluskan bumbu. Dan keempat itu menyiapkan kembali di atas kompor. Nyalakan kompornya, masukkan minyaknya, masukkan bumbunya, nasinya, sakit. Terus setelah siapkan piringnya, ya, masukkan nasinya, masukkan toppingnya, kerupuknya, telurnya, sosisnya. Nah, itu namanya topping penyaji dalam goreng. Pastinya ada langkahnya, menu, ada petunjuknya agar proses kita membuat masakan tersebut dapat sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut. Yaitu jalan tercepat sekolah. Ini pun kita bisa kapal ini menggunakan HP. Apa nama kalau kita menggunakan HP ingin mencari jalan tercepat? Dengan apa? Google Maps, atau kalau bahasanya adalah titik lokasi terdekat. Nah, tinggal kalian buka HP kalian, web kalian, ada jalan untuk sekolah biar kita cepat. Sekarang mungkin lewat jalur belakang, lewat jalur khusus, jalur tetap raya. Kalau jalan takutnya kalau masih pagi kan banyak orang lalu lalang nih, rame, macet. Misalkan kalau di kota, kalau di desa kan nggak mungkin ya. Kalau di kota kan seperti ya, kalau jam pagi, jam-jam kantor, bersekolah itu kan padat. Makanya ingin mencari tercepat itu ya, dengan menggunakan Google Map atau bagaimana caranya kita untuk memecahkan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini pecahan. Nanti kan bagian masing-masing, ya, kerjakan kelompok masing-masing. BKA keras, ya, nanti carilah tentang pecahan masalah, ya. Kalau yang sering terjadi di yang sekolah, misalkan tentang penyusunan, ini yang terbaik yang kita laksanakan di sekolah kita, tentang penyusunan bagaimana proses demokrasi di sekolah. Contohnya apa demokrasi di sekolah? Yang kita laksanakan besok, mungkin beberapa minggu yang datang, yaitu tentang demokrasi di sekolah, pemilihan
ada kelompok yang bahas masalah itu. Terus yang kedua, tentang kegiatan kita di sekolah yang biasanya kegiatan tersebut itu kita lakukan di setiap akhir semester namanya setelah kajian. Nah, ujian itu majelis guru kali kelas isi oleh kalian mengisi rapat apa enggak kalian apa kegiatan namanya class meeting ya. Ya nanti ada kelompok akan membahas masalah menyusun jadwal kelas meeting dan menyusun jadwal tentang pemilihan ketua OSIS ya. Terus kayak di sini ya, kalau dilihat contoh adalah diskusi kelompok tentang masalah karena menggunakan 4 pilar pikir tadi ya. Apa 4 pilarnya? 4 pilar tadi komposisi, yaitu langkah pemecahan masalahnya ya. Di sini contohnya yang ada di layar itu Abi memberikan contoh tentang bagaimana langkah-langkah kita langkah-langkah kita untuk mengadakan upacara bendera. Apa saja? Ayo, kalau kita mau upacara bendera apa saja yang perlu disiapkan? Bendera. Bukan petugasan dulu. Nah, harusnya kita menyiapkan petugasnya dulu. Ya, setelah petugas disiapkan, barulah kedua menyiapkan apa lagi? Peralatannya, yaitu plang-plangnya, ya kan? Terus perangkat upacara kan? Terus menyusun barisannya. Susun barisannya kan masih berbaris sesuai dengan masing-masing. Kan? Terus ke selanjutnya proses upacaranya. Terus yang kelima selanjutnya dokumentasi ya. Tuh. Proses upacara tersebut siapa pembinanya, siapa pengibarnya, siapa yang menjadi operator lagunya, seperti kita betul-betul menyiapkan daripada apa namanya tadi persiapan tata upacara. Ini habis nanti dalam mencapai kita nanti kali di untuk membuat apa itu mencari pemecahan masalah. Nah, sebelumnya lihat dulu ke bawah, lihat di laptop masing-masing. Di sudut bawah kanan ada tanda yang namanya itu warna hitam. Ada gunung dan baterai. Ya kan? Kalau baterainya sudah penuh, kalau dulu cabut baterainya. Belum penuh? Kalau yang sudah penuh, baterainya cabut. Enggak penuh? Belum penuh. Kelompok 5 udah baterainya? Belum. Kalau belum cabut ya. Sudah penuh. Terus dulu tolong itu
Nanti ya itu cabut. Ya cabut yang di atasnya cabut. Nah, masuk ke berikutnya ya. Terus ada yang untuk menentukan wifi ataupun hotspot atau paket datanya, ada gambar seperti segitiga. Ya, kalau sudah terhubung dia warnanya hitam. Kalau belum terhubung dia warnanya putih, ada silangnya. Sudah terhubung ya? Nah, terus caranya kalau sudah terhubung itu kalian lihat bawah gambar bola lingkaran merah seperti ini. Seperti ini. Lihat. Ini namanya browsing dengan menggunakan Google Chrome. Oke, di situ udah ketemu. Coba salah satunya atau yang pakai ngekliknya atau menggunakan kursor ke situ. Sudah? Sudah, kalau muncul nanti ya contohnya ini. Klik ini ya, klik. Laptop Abi kalau ngemanunya nih, loadingnya lama. Pakai inilah ya, Abi pakai ini seringnya, jadi cepat. Ya. Di sini kalian ada tanda seperti ini ya. Nah, gini dah. Ini ada tanda seperti ini. Ya, di situ kalian klik situ. Ya. Nanti di situ kayak contoh misalkan kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 kalian tulis menggunakan cari langkah-langkah dalam membuat jadwal kelas meeting. Ya. Daerah itu terus langkah membuat jadwal kelas meeting. Udah? Mencari. Ya, cari. Di sini sendiri, Bi. Hah? Di sini. Ya, di sini. Ditambahkan aja sini. Arahkan kursornya ke situ, klik. Sini. Tambah. Klik. Nah, tulis ini. Cari langkah-langkah membuat jadwal kelas meeting. Sudah? Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu, tulis di lembar kerja kalian, di lembar kertas tadi Abi bagikan, tulis. Sudah? Di sini kan, Bi? Iya, klik situ. Ini kan, Bi? Klik. Nah, dah tulis itu. Menghapus backspace. Jadi. Kelas tulisannya ini. Kelas meeting menggunakan bahasa Indonesia. Nih. Oke, kayaknya kalian telah serius nih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, semuanya berdiri dulu, biar fokus dan mudah untuk mencari mencari permasalahannya nanti menggunakan laptop kalian ya. Nanti kalau Abi bilang tepuk 1, kalian satu ke depan. Nanti kalau tepuk 2, berarti ke samping kanan, samping kiri. Ya, nanti kalau tepuk 3 samping kanan, kiri, kanan, depan. Nanti kalau tepuk 4 berarti kanan 2, kiri 2. Oke, bisa ya. Kalau tepuk 5 berarti 2,
kiri 2, satu. Oke, siap ya. Kalau yang belum fokus biasanya salah itu. Kalau kanan kemana kan? Kanan ini ya. Berarti kalian kanannya kemana? Mana kanan? Oke ya, siap. Siap ya. Tepuk 1. Nah, masih ada bunyi yang kurang sama. Tepuk 1. Nah, sip. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Nah, masih salah, masih belum konsentrasi tadi. Tepuk 4. Nah, berantakan. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Ya, ini masih berantakan nih. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke. Ulangi ini. Posisi. Satu. Tepuk 5. Gimana? Ayo, kita masih bunyi karuan bunyinya itu. Coba kita belajar. Tepat. Dua. Tiga. Tepuk 5. Tepukan untuk kita. Dah. Kembali. Lanjutkan. Silakan untuk diskusinya dikasih waktu. Menit cukup? Temanya seteran, temanya Nanti dulu. 10 menit waktu cukup? Tidak. Ya, ada Abi kasih waktu kurang lebih 20 menit. Ya, dari sekarang saya kerjakan. Ya, nanti kalau sudah berhasil mencarinya, tulis di lembar kertas tadi yang Abi bagikan. Nanti maju satu demi satu setiap kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang mau bertanya? Sebelum ada yang mengajukan? Oke. Halo. Paham ya? Nah, oke, silakan berdoa bismillah mengerjakannya masing-masing. Apa? Berikut langkah-langkah membuat jadwal kosmetik. Iya, itu. ini sampai 9 10 Sampai selesai. Iya. Oke ya. Ya, kerja sama ya temannya, membantu, ada yang menuliskan atau ketemu, ada juga mencari kalau belum ketemu. Jadi jangan cuma satu orang, kerja sama. Ini namanya juga kerja sama atau kerja kelompok.
Kira-kira memecahkan atau menyusun jadwal kelas meeting itu adalah sebuah permasalahan yang besar atau tidak? Sebuah permasalahan yang tidak. Ini adalah rutinitas kita setiap akhir semester dan akhir tahun ya. Itu kan harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa agar kegiatan kelas meeting ini bisa berjalan dengan lancar. Makanya coba kalian pecahkan masalah tersebut dengan baik-baik. Karena kelompok 5 coba lihat udah berapa menit? Udah berapa menit dilihat? Gimana? Iya, kalau itu pemecahan masalahnya silahkan ditulis ya. Kayak gini, Bi. Boleh, silahkan. Kalau udah ketemu. Nah. Iya, ini maju per kelompok. Disusun tata caranya nanti Abik perkenalkan nanti. Penting hasilnya sudah belum, siapkan hasilnya. Hasil tadi apanya? Jangan lupa nama kelompok ya. Kelompok 1 dengan anggota, ketuanya ini fotonya di bawahnya. Jadi nama kelompoknya itu ditulis di lembar tugas kalian. Ya. Kalau itu punya kalian sampai 10 ya dibaca. Itu kalau udah sampai 10 Iya. itu udah berarti kan? Iya. Suara siapa tuh? Kita malah dibuat AI Dan panitia. Jangan bilang AI ya, sekarang bilangnya adalah KKA atau coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan artifisial ya. Karena AI ini sekarang tidak boleh dihilangkan lagi, tapi kita diganti dengan kecerdasan artifisial. Bahasa itu kan bahasa Inggris ya, AI tadi. Kalau kita bahasa Indonesia kita adalah kecerdasan Oke.
Suaranya ya, suaranya jangan keras-keras. Jadi kalau keras-keras mengganggu kelompok ya. Pelankan suaranya. Terbentuk, udah ketemu. Kalau lanjut kita memakai K-nya, kita memakai artifisialnya, bukan jendela baru, jendela baru coba, bukan jendela baru, tambahkan baru. Ini Bi. Gunakan AI tadi kami bilang nggak boleh pakai EA membilangnya, tapi menggunakan kata ke KA atau kecerdasan artifisial. Ya, jangan menggunakan kata EA, tapi menggunakan KA. Silakan, kira-kira KA yang kalian akan pakai apa? KA yang kalian pakai itu contoh apa? Atau yang kalian ketahui KA apa? Nah, ChatGPT, silakan gunakan ChatGPT. Atau apa yang lainnya kalian selain ChatGPT? Black box. Python bisa? Python. Nah, terus ChatGPT. Tahu kan kalian ChatGPT? Tahu? Tahu ya? Selain ChatGPT, ada Flexbox tadi juga, tahu teman kalian tadi. Terus ada apa lagi? ChatGPT. Terus yang ada di handphone kita itu contohnya apa? Meta AI. Ya, terus apa lagi? Cici ya, itu banyak tuh. Ya, silakan gunakan. Buatkan itu kalian perintahnya. Dalam perintah itu buatkan saya pola membuat langkah-langkah jadwal class meeting. Ya nanti kan masih belum disimpan kan? Belum keluar. Tadi kan kita buka jendela baru. Pola gambar jadwal class meeting tadi. Pola gambar atau apa nama itu? Pola
pola gambar jadwal Pola gambar jadwal class meeting. Atau menggunakan flowchart tuh. Atau buatkan gini aja, buatkan saya flowchart jadwal class meeting. Buatkan saya flowchart. Nah, itu perintahnya ya kepada KA-nya. Kalau sudah dibuatkan, nanti nah, yang penting kalian cari dulu KA yang akan kalian pakai. Ya. Cari dulu KA yang kalian mau pakai tadi apa macam-macam KA-nya? ChatGPT, tulis dulu ChatGPT dia di situ. Jadwal meeting tadi kan kita bahas tadi kelas meeting kan? Nah, tapi kamu menggunakan apa? KA-nya. KA-nya apa? Tadi dulu KA-nya dulu. Menggunakan tadi ChatGPT kah? Atau Gemini atau Cici atau Meta AI atau tadi kata Rehan apa Rehan? Rehan tadi kamu bilang apa? Tadi apa bilang kamu KA-nya? Bukan, satu lagi tadi kamu bilang? Black box. Nah, itu. Ayo. Ya, coba cari. Black box itu. Atau iya. Carikan saya aplikasi black box kayak gitu. Udah ketemu? Apa? Nggak jadi, Wi. Lanjutkan Google ini. Yes. Kayak gitu, Wi. Dan ini iya. Terus lanjut apa tuh? Nama lengkap. Dia kamu apa Pak? Dulu keluar dulu. Ya, carinya dulu. Apa mau pakai? Ya, apakah mau pakainya Meta AI misalkan? Tulis Meta AI di situ. Jadi jendela baru. Ya. Nah, tulis Meta AI. Dia tuliskan ya, kata juga. Cerah. Dari kamu aja apa? Nomor. Udah? Ini klikkan. Klik. Iya. Tuh. Tuh. Iya. Udah. Wah, itu apa? Tadi apa? Apa mintanya? Buat saya flow jadwal class meeting. Tuh. Ya udah tahunnya. Kamu
lampu layar itu kok kan enggak. Terus tuh. Kamu tadi 12 nggak boleh. Iya coba. Yang lain, pakai cara yang lain. Tadi berarti harus dituakan dia, harus tua. Jangan berarti kalian masih usia 12 tahun, boleh tuakan tahunnya. Udah? Gimana itu? Nah, ya. Halo. Ya? Boleh? Apa perintahnya? Iya. Satu, jangan usah panjang-panjang, buat anu aja, buat kayak vlog itu perintahnya. Saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dari Tulis lagi sini. Buatkan saya bentuk gambar bentuk gambar vlognya gitu. Iya, buatkan saya bentuk gambar vlog. Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Kasih aplaus untuk kalian semua. Kita lanjutkan untuk kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, panggil kelompok akan maju pertama. Nanti kelompok diri ya, di sini berbasis ya, satu orang menjadi moderator membacakan permasalahannya, nanti bareng-bareng kalian akan pertanyaan dari teman kalian yang akan bertanya. Kayak contohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan gini, dari kelompok itu akan mempresentasikan diskusi kami, di mana anggota kami adalah sebutkan kalian masing-masing. Barulah setelah itu dibacakan presentasi kami akan dibacakan oleh siapa nanti membacakannya. Tuh ya, bisa ya, bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Jadi pertama itu perkenalkan dulu, habis perkenalan barulah membacakan permasalahannya. Oke, yang pertama Nomor 3. akan menyampaikan pemaparan tentang tadi. Kelompok 2 siap? Belum. Kelompok dia udah siap? Kan waktunya udah habis. Ayo bacakan kelompok dulu, boleh maju ke depan. Maju dulu. Sini. Nah.
Nih. Ya. Iya. Nanti perkenalan dulu. Ya. Apa ngomong pertama yang mau memperkenalkan diri? Nisa. Ada. Nisa. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Mana Kelompok kami terdiri dari saya Anda, saya Putri, saya Delia, saya Ririn, saya Amanda, saya Alicia. Itulah nama kelompok kami. Untuk membacakan presentasi kelompok kami akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk membuat jadwal kelas meeting, tentukan tema kegiatan, susun agenda acara dan daftar perlombaan secara rinci. Buat temalin yang matang. Tentukan anggaran dan alokasikan panitia dengan tanggung jawab yang jelas untuk setiap kegiatan. Lalu siapkan rencana cadangan dan evaluasi setelah acara selesai. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Kelompok 2. Tadi pertanyaannya apa mulainya? Kapan mulai bertanya? Kapan kira dimulai pertandingannya? Ada nggak tadi di situ dimulainya tanggal berapa? Di situ dia mulainya. Mulai tanggal sekian. Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 10 2025 gitu aja. Tanggal 10 bulan 10 2025. Bisa jelas? Bisa. Harinya Hari Senin. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan, ini mau tanya kelompok 2. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2. Terus nanti yang kelompok selanjutnya bagi setelah dikenalkan kelompok masing-masing, baru membacakan hasil diskusian tadi. Ya, setelah membaca diskusinya, baru yang kedua nanti isi waktu kelompok ini kita bertanya. Ya, waktu sudah bagus, agak ada teman kalian juga tadi hidup dalam diskusi kita. Oke, selanjutnya yang terakhir, ya, kelompok 5 silakan dulu, ya, silakan kelompok 5 hasil presentasikan hasil diskusi kalian.
Pegang kok. Oke, perhatikan ya. Ini kelompok ini. Kelompok terakhir yang akan menyampaikan hasil presentasinya. Akan moderator terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membacakan diskusi dari kelompok 5. Baca. Mana kelompok 5 dianggotai saya Nikola Fauzi Ramadan. Azmi Maulana, Isa Celana, Abdul Aziz Rafi'i, Rafil Mulyanda. Mana presentasi kami akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Maulana. Pegang gini. Rencana matang, menentukan tujuan jadwal lomba panitia, persiapan antar membuat proposal karena menyusun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan lomba dan pertandingan serta evaluasi kegiatan, penyampaian hadiah dan refleksi kegiatan. Lokasi dari kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kelas meeting untuk menambah nilai, untuk menambahkan nilai dalam untuk mengisi kegiatan. Contohnya lomba, futsal, bola, main voli dan basket. Yang kalau tidak ada, sekian dari ini. Jadi ada intinya kalian jadi setelah diskusi kalian dan sudah maju satu demi satu masing-masing kelompok dan jadi untuk itu setelah menunjukkan kelompok kita masing-masing hasilnya tahapan pagi hari ini bahas masalah jadwal tersebut adalah yang paling mudah
Apa yang menantang? Bagaimana berpikir komputasional membantu kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yang paling mudah adalah setelah kita tersebut itu kita bisa melaksanakan sesuai tidak ada. Terus yang menantang yang bagaimana? Karena ini kondisi dan dilombakan yang mestinya yang menantang adalah dari masing kelas yang akan bertanding, yaitu kan akan mengirimkan masing-masing perwakilan kelasnya kan? Ya, itu siapa yang paling jago futsalnya. Mengirim perwakilan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk berpikir dan tujuan kita dari yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Bisa ya? Terima kasih. Selanjutnya tentang penutup kita hari ini yang tadi telah kita laksanakan dari mulai awal sampai akhir kali tadi, kalian menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, pada intinya kecerdasan artifisial dengan berpikir komputasional itu adalah bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih menyusun langkah dan menjalankan cukup lumayan ya sudah habis 5 menit sekian, dan untuk tugas minggu depan ya kalian tadi ketua kelas mengambil hasil tugas tadi di lembar tugas kalian, tolong dikumpulkan ke depan. Dan untuk pertemuan kita minggu depan itu kita membahas tentang konten digital ya. Tentang bahasan kita untuk minggu depan adalah pokok konten digital. Sekali lagi, untuk masing-masing ketua kelompok silakan antar ke depan hasil diskusi kalian. Jangan namanya. Tulis namanya. Ditulis namanya. Udah? Oke, terima kasih. Satu ya. Kelompok 3, kelompok 5. Satu lagi. Azmi, yang lain namanya ditulis namanya. Jadi nanti Abi dalam menilai kalian nama anggota juga ditulis, kan biar sama-sama dapat nilai. Enggak, jangan nantikan. Kelompok 2, oke. Cepat kelompok kumpulkan. Oke ya, semua kelompok sudah mengirimkan, mengumpulkan tugas masing kelompoknya ya. Dan Abi nanti akan keperiksa hasil kerja kalian ya, nanti Abi nilai ya. Mudah-mudahan
Demikianlah untuk pertemuan kita hari ini, membahas tentang kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama agar pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.